ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nasi. Orang bodoh banyak, tapi ada yang lebih bodoh. Paling bodohnya orang itu adalah yang dia lebih mengikuti dugaannya orang daripada keyakinan dirinya sendiri. Dia meyakini tapi nggak mengikuti keyakinannya. Tapi dugaan orang malah diikuti. Ini ada hubungannya dengan kemarin masalah sanjungan. Kalau ada orang menyanjung kita, lihat para kekasih Allah kalau disanjung dia malu. Ini ada hubungannya dengan kemarin, hikmah yang kemarin. Sekarang begini. Kalau kita menilai seseorang dengan penilaian yang baik, itu kan husnudzon, namanya dugaan baik kita. Hakikat hatinya kita tidak tahu. Kalau ada orang menyanjung kita itu karena husnudzonnya dia, hakikat kita dia tidak tahu. Kita punya lintasan-lintasan kotor di hati kita, mungkin kita macam-macam segala kejelekan di hati kita. Dia tidak tahu karena ditutup oleh Allah, min jamali sitrih. Indahnya sitir Allah sehingga mereka tidak melihat kita. Kalau ada orang menyanjung kita itu karena dia menduga baik kepada kita. Baik, paham jelas? Kalau ada orang menyanjung kita itu atas dasar dugaan karena dia tidak tahu hati kita yang sesungguhnya. Dan memang kita diajari untuk husnudzon. Maka dari itu apa yang mereka lakukan atau yang terjadi pada mereka itu karena dalam irama prasangka baik kepada kita. Nah, selanjutnya aku atau kita tentu sangat lebih tahu tentang diri kita. Hati kita busuk, masih ngedengki sama seseorang, kemunafikan. Ini yakin, kita yang tahu kok. Kita ini kalau jujur kita semua ini, kalau makanya kemarin kita sampaikan berkali-kali, kalau seandainya dibuka kejelekan kita di depan orang sudah nggak enak kita duduk. Berarti sesuatu yang kita tahu dan dia tidak tahu. Berarti kita yakin kalau tahu kita ini, subhanallah, mungkin kita kotor hati kita, mungkin kita masih ya pura-pura kurang bisa istiqomah, ya jelek sebetulnya. Mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, mereka telah ditutup oleh Allah, maka dia husnudzon kepada kita. Dzonnya mereka. Adapun kita yang tentang diri kita tentu sangat tahu diri kita sendiri. Lintasan-lintasan hati, kotoran hati kita. Maka orang yang sangat bodoh itu adalah yang lebih mengikuti dugaannya orang daripada keyakinan dirinya sendiri. Kita buat contoh. Contoh tidak etis memang. Kurang elok, kurang cantik contoh. Cuman kadang ini penting. Seseorang, mohon maaf, buang hajat di toilet. Semua orang tahu kalau sudah hajat dibuang bagaimana itu kotoran harus buang. Kemudian dia keluar. Setelah keluar orang setelahnya berkata, Masya Allah, wangi sekali. Lihat. Dia tuh tahu kalau nggak wangi, maka akan menjadi bodoh dan gila kalau mengatakan, siapa dulu wong saya yang punya saya. Loh, gila dia. Ya kayak begitu. Kisah yang disebut oleh Ibn Athar ini kayak begini ini. Kok gampang tergiur disanjung. Orang tuh menduga kamu yang lebih tahu tentang dirimu. Malah kau ikuti dugaan orang dengan keyakinanmu sendiri kamu tidak mau ngikuti. Makanya ajhalun nasi, paling bodohnya orang. Ini sebetulnya Imam Ibn Athaillah ini ingin mengasah kita agar kita punya kebiasaan adalah lahir dengan batin itu sama. Jadi kalau orang menyanjung kita, kemarin doanya Allah maj'alni kama yadhunnun, ya Allah jadikan aku seperti mereka duga. Setelah diduga sama seseorang itu, bukan kita malah terbang, tapi kita malah koreksi, ingin mewujudkan seperti dugaannya orang tersebut. Terus setiap ada sanjungan dia terus merasa, astagfirullah ya Allah aku disanjung, astagfirullah saya itu kotor. Saya akan coba bersihkan lagi. Terus berusaha. Kapan ada sanjungan dia tidak akan terlena.
justru dia akan malah koreksi diri. Dia malu kepada Allah di saat disanjung, karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau orang seperti ini kapan disanjung dia merasa malu. Kemudian dia selalu koreksi diri. Dia merasa malu karena dia tidak pantas disanjung. Kemudian dia ingin memantas-mantaskan diri. Menata hatinya, membersihkan hatinya, memohon kepada Allah sampai hatinya pantas. Sehingga betul dikatakan oleh para ulama, tasawuf itu apa sih? Sufi itu adalah orang. Lautifa biqalbihi amamal malak. Kalau seandainya hatinya ini dibongkar, ditunjukkan di depan orang, sudah nggak malu lagi. Kenapa? Zahirnya baik itu sesuai dengan batin yang baik. Bahkan sariratihi, ke batinnya khairan, lebih bagus daripada zahirnya. Nah ini ya Imam Ibn Athaillah tadi ingin membawa kita ke sana. Jangan kita mudah terlena dengan sanjungan zahir kita karena mereka hanya melihat zahir kita. Akan tapi bagaimana setelah mereka sanjung, kita langsung korek. Kalau tidak pantas, ayo kita benahi. Sehingga antara sanjungan yang diberikan oleh orang tersebut dengan keberadaan kita adalah sesuai. Yang repot ya tadi disanjung itu, padahal dia tahu dirinya punya borok banyak. Dan rata-rata orang kan seperti itu. Orang bodoh itu dibilang bodoh nggak mau. Termasuk min fadli ilmi, keutamaan ilmu adalah orang bodoh pun dibilang alim langsung bangga. Masya Allah dia alim, Masya Allah. Padahal dia bodoh. Oh, iya, Farhan. Ini pakai imamah, pakai ini. Ngomong 2-3 kalimat, benar kalimat. Orang langsung menyanjung, alim. Yang nyanjung juga orang bodoh. Oh dia langsung bangga, alim. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Dia matematik 2 kali 2 aja salah terus, tak tanya Pak, ini jago matematik. Masa langsung bangga begitu? Ya gila dia, orang paling bodoh. Cuman karena dia sadar sudah terlanjur disanjung sama orang, dia ngadu kepada Allah, ya Allah gue disanjung sama orang. Allah maj'alni kama yadhunun, ya Allah jadikan aku seperti yang mereka duga. Terus berlatih dia. Benah diri. Nah ini untuk bisa berbenah itu kan ngikuti apa? Bukan ngikuti dzannya dia, ngikuti keyakinan kita. Beda. Berbenah kita ini bukan kalau kita ngikuti omongan dia akan berbenah. Kita dibilang, oh Masya Allah, orang alim, ya sudah. Nggak berbenah, kenapa? Ya, sudah tergiur. Berarti dia lebih mengikuti dzannya orang lain daripada keyakinannya. Lah, kalau dia mengikuti keyakinannya, apa yang terjadi pada dirinya? Dia buat perubahan dong. Karena yang dilihat di dalam dirinya adalah banyak kekurangan. Yakin dia, aku yang melakukannya. Itu terjadi padaku. Aku banyak kekurangan. Aku harus berubah. Nah, dia mengikuti keyakinan yang ada padanya. Lalu dia membuat perubahan. Agar sesuai dengan dugaan orang tersebut. Bahkan lebih lagi. Nah inilah. Sufi. Ahli tasawuf. Selalu kerjaannya membersihkan hatinya. Sehingga hatinya kalau seandainya dibongkar. Ditunjukkan di hadapan orang. Maka sudah nggak malu lagi. Sebab antara zahir dengan batinnya sama. Bahkan batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Allah. Ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Maka ini mari kita semua terus berusaha. Jadi sebenarnya Ibn Athaillah Sakandari itu adalah seperti naik tangga di bab masalah. Agar kita tidak tergiur dengan sanjungan, agar kita bisa koreksi diri dan seterusnya itu. Lihat mirip-mirip. Kalau satu tangga itu kan mirip-mirip, satu mirip. Tapi sebenarnya naik terus. Mulai dari kemarin kan hikmahnya kan seolah-olah ke arah sini saja, padahal tidak. Seperti orang naik tangga mirip. Oh ini kayak sudah saya injak tadi, sudah saya injak. Mirip ini tak tahu sampai di atas. Nah ini sudah mulai tinggi gitu. Bahwasanya apa? Menyadari bahwasanya apa? Aku harus koreksi diri, aku harus berbenah. Aku tidak boleh tergiur dengan sanjungan. Maka yang sudah sampai kepada hikmah ini, sudah hikmah yang kemarin sudah nggak perlu lagi. Hikmah kemarin kan kalau ada yang menyanjungmu, seorang kekasih Allah kalau disanjung dia malu, kan begitu. Tapi kalau sudah makom ini pasti yang kemarin pasti dipenuhi. Kenapa? Sekarang hikmah ini adalah hikmah kesadaran bahwasanya dia harus mengikuti keyakinan yang ada dalam dirinya. Aku punya banyak kekurangan, aku punya banyak kesalahan, dan dia tahu, semua orang tahu kesalahannya. Maka kadang dalam berdoa kita pun ya doa, ya Allah ampuni dosaku yang kau malah lebih tahu. Kalau disebut orang lain nggak boleh tahu, disebut kita tahu kok.
Yang ada orang buka aurat kemudian kita ngelirik pelan-pelan 1 lap 2 lap tuh Allah tahu kok. Kita juga tahu kok. Biarpun muridnya mengatakan, Masya Allah Ustadz kita tuh menjaga matanya. Allah, Masya Allah. Padahal tadi tidak tahu berapa spion sudah dilihat begitu. Bisa jadi begitu. Kita harus jujur dengan diri kita. Buka kelambu mungkin di mana begitu. Nah ini dia tahu kalau tadi matanya sudah jelalatan tadi. Dia ngelihat aurat tadi. Lesannya nggak benar tadi. Pikirannya kotor tadi. Muridnya mah nggak tahu, murid mah nggak wali kekasih Allah. Lah, husnudzon dia dengan dzon kita yakin kita dengan segala kekurangan kok. Nah, ini kan pangkat kan tinggi banget nih pangkatnya. Kapan disanjung oleh seseorang, langsung dia nengok dirinya, koreksi dirinya, menyadari dirinya. Pertama kalau sudah ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dicabut sewaktu-waktu, maka dia minta kepada Allah perlindungan agar tidak dicabut. Kalau dia jelek minta lebih baik, terus dan seterusnya. Nah ini, maka kalau seperti itu kisahnya, maka dia bukan menjadi orang paling bodoh, bahkan menjadi orang paling pintar. Karena apa? Dia mengikuti apa yang telah diyakininya dan yang dilihatnya di dalam dirinya. Memang dosa kan harus ditutup. Dan Allah sendiri as-sittir yang maha menutup. Nah ini maknanya apa? Bukan maknanya ngajari kemunafikan, oh tidak. Maknanya ini agar orang itu tidak prasangka kepada kita. Agar memudahkan bagi kita untuk koreksi. Untuk tobat. Kalau sudah putus asa repot. Kekurangan-kekurangan yang dilakukan seorang hamba ditutup oleh Allah. Agar kita tuh kalau tobat tuh kembali itu gampang. Kalau sudah orang putus asa dengan kesalahannya nggak bisa tobat. Merenungi kesalahannya terus dan setiap saat tidak pernah henti. Karena yang mendasari pikirannya adalah dia adalah manusia yang mahalul khoto'i wan nisyan, yang mungkin sekali tempatnya khoto' salah dan tempatnya lupa. Terus seperti itu. Kalau orang semacam ini kira-kira kapan kepleset? Itulah kekasih Allah. Yang cara berfikirnya dibimbing oleh Allah, cara bertutur kata dibimbing oleh Allah. Itulah kekasih Allah yang disebutkan. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya. Allah menjadi tangannya. Tidak akan digunakan untuk mengambil yang haram. Lesannya tidak akan berucap yang haram, terbimbing terus. Nah, kalau sudah terlatih semacam ini, akan terjauhkan hamba tersebut dari sifat yang sangat dibenci oleh Allah, ada sifat kemunafikan. Munafik action. Pengen disebut sebagai wali, wah, ngaku ketemu Nabi, wah syarat kedip, dusta. Nggak masuk hikmah ini. Wong yang mimpi ketemu Nabi saja disanjung sama orang diketakutan, kok apalagi yang berbohong. Nggak masuk wilayah ini, hati-hati yang suka bohong. Orang tertipu dia, wah, orang menyanjungnya, masuk ketemu Nabi Muhammad, dusta dia, oh bahaya. Ya, sebetulnya apa? Dia tuh ngerti dirinya bohong. Dia itu bohong, dia itu nggak bener. Lihat bodoh sekali kan? Dia tahu kalau dia itu bohong. Cuman karena apa? Dia ingin menampil, ingin tampak, ingin tampil di depan orang kalau dia itu baik. Dia berbohong, kalau ketemu Rasul itu berbohong dia. Nah ini loh kebodohan yang luar biasa. Apakah bisa dapat wilayah? Nggak mungkin dapat wilayah orang nggak begitu. Dapat kewalian nggak mungkin gelar kewalian. Justru ini loh yang dapat kewalian, yang dia selalu menyadari segala kekurangan dan diikuti keyakinannya akan kekurangannya, kemudian dari situlah dia akan berbenah. Berbeda tadi yang si bodoh, mengikuti dugaan orang. Orang menduga baik langsung, oh ya memang betul aku seperti yang kau katakan. Nggak akan bisa tambah baik karena dia sudah terlanjur tergiur, terpesona, tertipu dengan sanjungan orang lain. Tapi yang si cerdas, setiap sanjungan akan menggugah hatinya untuk koreksi diri,
Jangan sampai sanjungan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Bahkan takut kepada Allah. Minta semoga Allah menjadikan sanjungan itu benar sesuai dengan yang ada pada dirinya. Dan semoga Allah mengampuni dianya diri. Minta pada Allah. Seperti kemarin doa yang kita bacakan. Nah, inilah yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Menjadi hamba yang terus mengoreksi dirinya. Agar bisa berbenah. Tidak mudah tergiur dengan sanjungan. Terpesona dengan sanjungan, terbang dengan sanjungan, bahkan sadar betul bahwasanya sanjungan itu adalah, kalaupun ada kelebihan kebaikan maka itu semua dari Allah, tidak ada modal baginya. Nah ini kan puncak keimanan, itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajhalun nasi, paling bodohnya manusia adalah man taraka yakina ma'indahu, meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, lidhanni ma'indal nasi, malah lebih percaya dengan dugaannya orang. Jadi yang gampang terpesona dengan sanjungan, tidak bisa koreksi diri, itu adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Maka ayo, mulai dari di saat disanjung kita harus merasa malu, kemudian setelah itu kita koreksi dalam diri kita agar kita tidak berbeda dengan sanjungan orang tersebut. Bahkan harus kita jadikan diri kita, batin kita lebih bagus daripada apa yang mereka lihat.